Bim salah, Bim jadi apa? Prok, prok, prok. Kerasnya hidup ini takkan bisa. Awal tahun 2025, kondisi kesehatan, karir, dan kehidupan rumah tangga pesulap Sutarno alias Pak Tarno terus menjadi sorotan tajam. Siapa yang tak sedih melihat Pak Tarno yang sudah berusia 74 tahun dan tengah menderita stroke, berjualan di pinggir jalan di tengah panas terik sambil duduk di kursi rodanya. Video Pak Tarno jualan ikan cupang dan mainan anak di pinggir jalan memang sukses mencetak viral. Namun, ada konflik panas dan beragam kisah sedih yang bermunculan di balik viralnya video itu. Dalam hidup kita. Ya, tak terdengar lagi kalimat simsalabim jadi apa prok 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 seperti yang diucapkan Pak Tarno dulu, baik saat manggung maupun saat bergurau di depan awak media. Bagaimana mungkin orang sakit stroke seperti Pak Tarno bisa menawarkan dagangannya kepada anak-anak yang haus bujukan atau para pejalan kaki yang lewat? Namun dalam diam pun Pak Tarno masih mampu meraup pundi-pundi rupiah. Nama besar Pak Tarno di dunia hiburan menjadi magnet tersendiri hingga sejumlah pesohor memberikan donasinya kepada pesulap berusia 74 tahun itu. Betapa sumringahnya senyum Tirsanih Dewi, istri muda Pak Tarno, ketika menyambut para donatur di rumah kontrakan yang ditempatinya bersama Pak Tarno di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Tadi aku pengen ngajak jalan-jalan, tapi kan Bapak di kursi roda. Bisa? Bisa bener nggak? Oh, ini dia hadiahnya. Nih, ini buat Pak Tarno sama buat kakak. Ini buat bayar itu. Nah, Bapak boleh pilih Bapak mau suka yang mana, silakan. Yang mana? Yang ini. Yang Prince. Wah, pilihan yang tepat sekali. Coba pakai. Ini topi Prince. Yang ini. Ya. Datang. Nah, Bapak sedih aja. kenapa begini gitu ya? Habis ini banyak yang peduli sama Bapak. Silakan Bapak masuk. Waktu itu titipin lewat asisten saya, Sensan. Ya mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan baik. Artinya Saya kurang donasinya paham. tidak ada gitu. Kalau itu saya kurang paham karena kan saya kasih waktu itu kalau untuk urusan ada istri pertama mantan istri itu kan saya kurang paham gitu. Jadi yang paling penting ya kita kan membantu seininya. Donasi dari Sultan Andara Raffi Ahmad hingga YouTuber Ria Ricis dan Willy Salim menjadi rezeki nomplok bagi Pak Tarno. Namun, apakah Pak Tarno menikmati uang miliknya? Anak-anak Pak Tarno 100% meragukan hal itu. Kok saya lihat donasi banyak, tapi kok bapak saya begitu-begitu aja. Saya juga heran sebagai anak, kemana duit donasi ini? Saya menduga seperti itu. Mereka menikmati, ya menikmati terlepas benar atau tidak dari hasil atau apapun, tidak ada perasaan sayang, kasih sayang. Seharusnya melihat kondisinya ya kalau mampu ya dirawat. Jangan menyalahkan anak-anaknya. Mereka mencurigai Dewi dan Slamet Riyadi, asisten Pak Tarno, menguasai uang yang menjadi hak ayah mereka. Terlebih saat Willy Salim datang langsung untuk memberikan donasinya. Kalau Willy Salim sih, iya, saya di saat itu ada. Cuma toh kok saya juga heran di situ, kenapa anaknya di saat anaknya dipanggil, ya kan, suruh ketemu, ternyata anaknya nggak ada yang boleh masuk. Iya, itu langsung ditutup. Saya juga bingung kenapa. Anak-anak Pak Tarno yang datang dari Tangerang dan Jakarta Selatan tak diperkenankan masuk oleh Dewi dan Slamet. Itu sebabnya Aisyah, Halimah, dan Yanti, 3 anak kandung Pak Tarno yang bertekad merawat ayah mereka dengan penuh kasih sayang, berniat membawa pulang sang ayah tercinta. Dalam perjalanan, Pak Tarno meminta singgah di rumah Sariah istri tuanya yang tinggal di Cilincing, masih kawasan pesisir Jakarta Utara. Namun, momen itu dimanfaatkan Dewi dan Slamet untuk membawa Pak Tarno kembali.
saya mau ngambil bapak saya karena saya ini terbengkalai. Saya udah mau 3 bulan di Jakarta. Saya ini tinggalnya di Tangerang. Awalnya saya ke Jakarta ini saya tuh mau ngerawat bapak saya. Pertama kali datang sama si Aisyah sama si Halimah ya, datang di kos-kosannya. Bahkan sempat Pak Tarno sempat mau ikut ke mobil saya juga. Cuma ada perubahan waktu itu sehingga tidak sampai yang awalnya mau diajak pulang, Pak Tarno ingin pulang, kemudian tidak jadi karena pada akhirnya Pak Tarno menginap di rumah istri yang di Gang 5 ya. Ya, perkenalkan nama saya Yanti, anak Pak Tarno dari istri yang pertama ya. Di sini saya pengen berbicara masalah bapak saya. Saya pengen bapak saya itu diam di rumah. Saya tidak ingin bapak saya itu selalu ya ada di jalan, berjualan. Kalau Pak Tarno jualan itu siapa yang nyuruh, padahal dia sendiri yang nyuruh, saya cuma dampingin, saya yang kena jadi ituannya. Katanya saya manfaatin, Pak Tarno sakit disuruh jualan, disuruh cari nafkah, katanya seperti itu. Padahal kenyataannya enggak. Saya pun kalau Pak Tarno enggak sakit, saya bisa kerja sendiri. Saya juga nggak tahu juga di saat katanya pas saya di saat itu mau jemput bapak saya kan katanya bapak saya mau. Tiba-tiba kok bisa si dia ini jemput bapak saya sedangkan bapak saya kan nggak bisa jalan. Saya juga heran di situ kenapa sama si Slametnya. Aksi Dewi dan Slamet mengambil kembali Pak Tarno dari pelukan anak-anaknya dikecam oleh Sariah dan Lisa Karlina, istri pertama dan kedua Pak Tarno. Sariah yang sudah puluhan tahun menikah dengan Pak Tarno juga kecewa dengan sikap Wak Hadi, sepupu Pak Tarno yang justru membela Dewi dan Slamet. Sariah dan Lisa menduga uang telah membutakan Wak Hadi, Dewi dan Slamet hingga mereka tak memperdulikan kondisi fisik dan psikis Pak Tarno. Memang ada dualisme pemikiran, baik itu putra-putranya. Jadi di sini ada putranya Pak Tarno, Mbak. Ada namanya Nanang dan satunya lagi sama Wak Hadi. Ya, Wak Hadi perlu saya jelaskan Wak Hadi. Jadi apa yang menjadi keinginan anak-anaknya semata-mata untuk memberikan pelindungan. Jadi saya ingatkan kepada Wak Hadi ini salah satu saudara sepupunya Pak Tarno. Ya sebetulnya saya sebagai kakak ya sebetulnya merasa khawatir juga ya. Tapi karena kemauannya Pak Tarno sendiri tidak bisa dilarang, yang penting selama dia masih nyaman, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memanfaatkan dia. Saya sebagai kakak ya silakan aja. Yang penting lihat kondisi dan situasinya. Benar-benar kebarangetan lah itu mereka berempat itu manfaatin si Mas. Ya si Slamet, Hadi, ya terus si Slamet itu supirnya. Supirnya dulu Hadi itu katanya saudaranya tapi baru kenal saya di sini. Nggak tahu ngaku-ngaku saudaranya, tapi ikut campur rumah tangga saya. Nggak ada saudara ikut campur rumah tangga saya, nggak ada. Nah cuma itu mah tahu itu saudara begitu gitu, baru kenal sama saya. Kata si Mas dulu mah nggak punya saudara lah gitu. Saya sih kalau nanggepin semua itu ya anggap aja sabarin aja lah omongan orang, karena orang kan tidak tahu kenyataan yang sebenarnya saya dengan Pak Tarno itu gimana gitu. Orang kan cuma menilai doang. Dalam diam maupun mengangguk setuju seolah mengaminkan ucapan Dewi dan Slamet, Sariah dan Lisa yakin suami mereka menangis pedih. Demikian pula Aisyah, Halimah dan Yanti. Mereka hakul yakin sang ayah tercinta ingin berontak, namun tak kuasa secara lisan dan perbuatan. Saya nggak suka bapak saya itu selalu dieksploitasikan kepada Anda. Untuk Anda ya, saya nggak suka. Tolong Anda jauhin bapak saya nggak suka. Saya sebagai anak, saya nggak terima. Anda itu selalu mengeksploitasikan bapak saya. Anda tahu bapak saya sakit, bapak saya sudah tua. Bapak saya itu mesti istirahat, beribadah. Kenapa Anda selalu mengeksploitasikan bapak saya? Selalu menerima job-job. Saya nggak suka ya. Buat Ibu Dewi, tolong dong Bu. Kasihan bapak tuh udah tua. Udah nggak bisa untuk nyari uang lagi, sementara ibu yang masih muda ini
ya bantu bapak untuk dagang atau bantu-bantu bapak sementara. Kan dulu juga ibu kan pernah kerja bantu-bantu bapak lah. Sekarang bapak lagi sakit, kenapa jadi bapak yang kerja? Mungkin dia keenakan ngurusin Pak Tarno, dapat duit mungkin, jadi nggak mau ngelepasin Pak Tarno dia. Makanya kalau kemana-mana nggak boleh. Kalau untuk dimanfaatkan sih ya, saya lihat sih iya benar. 100% iya, bapak saya itu dimanfaatin sama mereka berdua. Gagal membawa ayah mereka pulang, Aisyah, Halimah, dan Yanti tidak menyerah. Mereka tidak rela penderitaan sang ayah terus dieksploitasi untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah. Perkenalkan, saya Nurma, saya anak dari istri kelimanya Bapak. Sebelumnya sempat mediasi untuk Bapak supaya tidak berjualan lagi. Bahkan saya sempat menawarkan kalau memang Bapak mau dirawat dari kakak-kakak saya ini, karena kebetulan saya bekerja, saya siap untuk membantu makan Bapak, pengobatan Bapak. Namun kan tidak diindahkan. Dan yang paling saya sesalkan gitu, kenapa sih harus Bapak itu dijadikan seperti boneka, dijadikan bahan tontonan semua orang supaya mendapatkan empati serta banyak donasi yang masuk gitu. Masa orang lagi sakit ditelanjangkan, suruh jualan, apa pantas? Itu kan nggak pantas. Bapak saya itu ditelanjangkan nggak pakai baju. Kenapa nggak dia aja? Dia kan masih muda. Namun niat tulus Halimah dan kedua saudarinya seolah dianggap kamuflase oleh kubu Dewi dan Slamet. Mereka seolah menduga anak-anak dan istri tua Pak Tarno ingin kecipratan uang donasi. Padahal menurut Halimah mereka sudah mensomasi Dewi dan Slamet pada November 2024, jauh sebelum sejumlah pesohor menggelontorkan donasi puluhan juta untuk ayah mereka. Donasi kepada Pak Tarno, sedangkan saya yang ngurusin dia, menjaga dia. Sedangkan yang lagi itu, yang di sana lagi itu, kan dia nggak ngurusin. Terus itu soal donasi, munculnya sekarang ketika Pak Tarno lagi banyak-banyaknya donasi gitu. Ya saya sih gimana ya. Lalu benarkah setelah 2 bulan somasi mereka diabaikan, anak-anak Pak Tarno akan mempolisikan Dewi dan Slamet? Kalau untuk somasi nggak ada sih yang datang ke saya, nggak ada. Cuman adanya kita lihat di pemberitaan aja, Saya sih kemarin sempat udah bikin LP, udah sama pengacara saya di Polsek Tanjung Priuk. Cuma di Polsek Tanjung Priuk ini saya suruh dioper ke Polda. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah layangkan somasi terbuka kepada saudara Slamet maupun saudari Dewi atas dugaan eksploitasi. Jadi suaminya dijemur, tapi dia menjajakan dagangan tapi sambil TikTok dan sebagainya. Dan mengenai job, dari mana Bapak tahu job? Kalau bukan ada yang memberitahu, saya dapat kabar bahwa Bapak tanggal 3 Desember ada job di Surabaya. 3 Januari di Surabaya. Kalau sampai itu terjadi job dan kalau sampai ada apa-apa dengan Bapak saya akan tuntut yang mengundang dan yang memberitahu undangan tersebut kepada Bapak saya. Ingat ya, saya tidak main-main. Saya akan melakukan pelaporan jika memang terjadi sesuatu kepada Bapak saya.